Awal bulan Mei, peralihan musim hujan ke kemarau ya. Nah, ini saya sudah tulis nih. Ya, ini fase semi kritis. Nanti kritisnya setelah bulan Mei. Bulan Mei ini kita mulai dengan biasakan tanaman untuk belajar tidak nyaman. Bapak bayangkan bulan Maret hari ini, Bapak setelah nonton, besok Bapak lakukan kenyamanan ini. Ya, ini disebut kenyamanan. Dia mulai dapat makan, dia mulai dapat kompos, akarnya mulai baik, tanahnya mulai sehat, ya, batangnya dibersihkan. Intinya dikasih makan enak, dimandiin deh. Sudah bersih, sudah ganteng dia, ya. Itu udah nyaman. April pun masih digantengin juga, masih dirawat juga. Nyaman banget ya kan? Nah, masuk di bulan Mei, kita bikin dia semi tidak nyaman, ya. Bukan tidak nyaman sama sekali, tapi semi. Kita mulai perbiasakan dia untuk tidak mulai nyaman. Tidak mulai nyaman, apakah penyiksaan? Kita butuh penyiksaan ringan untuk dia merangsang bunga. Ya. Jadi bulan Mei itu kita butuh buat dia tidak nyaman dulu, belajar untuk tidak nyaman. Mulai biasakan tanaman durian untuk tidak nyaman. Dengan cara air kita batasi. Jadi kalau dia sudah kekeringan, sudah mulai tampak layu, kita siram. Tetapi setelah itu jangan. Kita biasakan dia air itu susah, gitu ya. Nah, jadi dia mulai melatih metabolisme. Wah, air susah nih, dia mulai stres ringan. Kalau dia mulai seperti itu, maka yang terjadi adalah daunnya mulai melayu pelan demi pelan, ya. Kemudian pucuk tunas daun, dia mulai berpikir untuk, sekarang saya lebih berpikir untuk batang deh, untuk metabolisme tubuh. Karena air lagi susah, ya. Saya tidak boleh menumbuhkan daun terlalu banyak, karena nanti beresiko kalau kekeringan saya bisa mati. Karena daun kan tahu, kalau air susah dia nggak mungkin tumbuhin daun. Disitulah fase kritis, di mana kita memodifikasi dia untuk mulai belajar berbunga, ya. Di bulan Mei lakukannya seperti itu. Tidak ada pemupukan, hanya perawatan dan stressing air, ya. Kemudian nanti di bulan Juni sampai Juli ya, bulan ini kemarau ini. Juni sampai Juli kita mulai lakukan stres air di musim panas, ya. Stres air ini maksimal ini, ya. Ini fase penentu, ya. Ini yang menentukan nanti 200 pohon berbuah. Stop air total. Ya, bulan Juni sampai Juli stop air total, stop pupuk total. Jadi bulan Juni sampai Juli nggak ada pemupukan sama sekali, nggak ada penyiraman sama sekali. Ya, hanya sanitasi saja, pembersihan saja, kemudian penyemprotan hama dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada air dan pupuk. Ya, kalaupun tanaman sudah layu setengah mati dan mau mati, baru di situ air masuk sedikit. Ya, untuk dia hidup aja, bukan untuk dia minum banyak air, untuk dia bisa hidup saja. Tetapi selama dia tidak layu dan ini, tidak usah kasih air. Ya, di musim kemarau ini. Ya, itu stressing namanya. Kemudian setelah itu di bulan Agustus ini saatnya untuk merangsang bunga durian. Ya, di saat bulan Agustus nanti kita mulai kasih makan dia mulai yang enak-enak ya. Yang pertama MKP, monokalium fosfat kita kasih 300 gram, kita campur dulu ya. MKP 300 gram, KNO3 putih ya, kalium nitrat 200 gram, magnesium sulfat 80 gram, karate plus boroni 20 gram, totalnya 600 gram. Satu kali campur. Lalu kita tabur di piringan. Nah, aplikasi ini kita bagi jadi dua, karena kalau kita stressing dia selama 2 bulan, 3 bulan ya, April, Mei, Juni, Juli itu stressing banget tuh, dia stres. Kemudian kita kasih makan enak tiba-tiba, dia hancur dia akarnya, rusak semua ya. Jadi baiknya bagaimana? Kita kasih dia enak perlahan dulu. Karena stresnya tadi kan kita bikin dia perlahan. Nyamannya juga kita bikin perlahan. Jadi kita bagi dua. Untuk bulan Agustus ini kita bagi dua. Aplikasi 2 kali. Ya. Jadi bulan Agustus itu tanggal 1 sampai tanggal 14, 2 minggu pertama, kita kasih 300 gram dulu. Setengah dosis. Ya. Kemudian nanti di tanggal 15 sampai tanggal 30, ya, atau 28, 1 bulan penuh, kita kasih 12 minggu setelah itu 300 gram lagi. Jadi total di bulan Agustus ada 2 kali aplikasi, 300 gram, totalnya 600 gram. Mulai enak dia. Ya. Oke, kalau dia sudah makan enak begini, dia akan merangsang bunga. Bulan